Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah setaja jamaah pengajian seperti kamu mujaki dan kalau saja memangken paringin rahmat sehat sareng kesempatan sareng Allah Subhanahu wa taala hingga sampai di tempat kadento kalaban setong tujuan nyopre karidoanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Hadis nomor 2 atau nomor 276. Nomor 2 atau hadis nomor 276. 276 dari sekitar 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ada Bu Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan illa in kariha minha khuluqa radiya minha akhara. Tidak boleh atau jangan membenci yafraquh yubghiduh, membenci. Tak akan membaci mukminon seorang mukmin mukminatan dak ka orang mukmin bini kanto cara nang beur nang ebab belas kasihan sarekareng bini. Jadi laki tak oleh baci ka bini in karya minha, sekalipun mukmin itu tak lebur pegel minha dakkah mukminah khuluqan pegel pola na tengkana. Khuluqun akhlaqun khuluqun akhlaknya, akhlakun khuluqun akhlakun jamaknya khuluqun. Makanya al-akhlaqul karimah. Al-khuluq, al-akhlaqul karimatu al-khuluqul karimuh. Radiyah ridha. Radiyah ridha. Was wabesah minha dari mukminah akhirah selain akhirah lainnya au qala ghairahu lainnya. Itu hadis menerangkan kira-kira dari hadis lain ke hadis lain itu intinya sama. Memang kita kawin itu kan pilihan kita sendiri. Kalau sekarang sudah tidak ada yang dipaksakan. Ya. Sudah apalagi di kota. Di desa pun sekarang sudah ditawarkan kepada laki bini, difasilitasi oleh orang tua. Nah, ini makanya itu jadi perkawinan itu harus ada yang memfasilitasi. Jadi artinya itu ada orang ketiga. Tidak boleh langsung dua orang langsung ngajak langsung dan sebagainya. Ada pihak ketiga. Istri pilihan kita sendiri atau dipilihkan, ditawarkan. Memang idealnya seperti itu. Malah
Di dalam banyak keterangan di dalam hadis maupun di dalam kitab-kitab literatur agama, kalau mencari jodoh supaya tidak salah dan tidak kecelik, itu menggunakan orang ketiga bini atau orang ketiga laki, sampai kepada persoalan-persoalan yang sangat mendetail. Malah di dalam satu hadis disebutkan syammi atifiha, serosiom baunah, apa wanita itu baceng apa tidak. Nah, sampai ke sana. Jadi memang harus teliti. Nah, kalau dalam sistem dalam perkawinan modern ada istilah general check up. Jadi si bini itu ke laboratorium. Wah, itu. Dicek ginjalnya gimana, dicek darahnya seperti apa, gula darahnya seperti apa. Itu terlalu ideal, tapi sudah ada memang seperti itu, general check up itu. Ini benih-benih cek gulanya, cek darahnya, darah lengkap, urin lengkap, misalnya, ronsen. Tapi memang betul-betul jodoh ini ciptaan Gusti Allah. Ada yang memang senang bertahun-tahun, sudah sama-sama kenal, keluarganya sama-sama kenal, kawinnya di depan Ka'bah, dapat 3 bulan cerai. Ada juga macam-macam. Ada juga, ada ini pengalaman kita dalam dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan cuma satu. Kenapa bisa cerai, kenapa bisa dan sebagainya. Persoalan cuma satu. Tidak mengikuti rumus. Itu. Jadi persoalan segala-galanya itu tidak mengikuti rumus. Rumus ini artinya apa? Tidak mengikuti apa yang mesti dilakukan. Misalnya ya, rumus menyelenggarakan perkawinan sederhana sesuai dengan kemampuan. Pas bodoh, menyelenggarakan perkawinan mantan, sudah. Raja pas banyak orang nyumbang, sekintal, 2 kintal, 3 kintal sebagainya, pempesen, pengrokok dan sebagainya. Nah, pas si nyumbang itu banyak orang nyumbang, mau ada perkawinan dia. Nah, si mak balik itu pas berak. Akhirnya si mak tua itu katanya lari kemana jauh, mantona saya ikebai tabing. Akhirnya cerai pas itu, karena tak gelar nyerah. Nah itu, karena apa? Itu persoalannya karena tidak mengikuti rumus, tidak mengikuti kemampuan. Apa saja sudah. Jadi rumusnya begini, kalau orang itu tidak mengikuti rumus, pasti bermasalah. Pasti ada soal. Ada soal ini artinya harapan dengan kenyataan sudah tidak sinkron. Ya. Terus setelah itu kalau bermasalah mesti labil, mesti goyang. Kehidupannya tak tenang. Istilah tak nyaman. Antara satu dengan yang tak nyaman, laki berbiri tak nyaman, bermato tak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, akhirnya terjadi chaos. Apa perceraian, apa macam-macam. Itu. Selama kita mengikuti rumus, insya Allah kita selamat. Hidup seperti apapun saja, keadaan hidup seperti apapun saja, pasti selamat. Baik ekonominya itu, jadi perceraian itu persoalan itu bukan karena miskin. Orang kaya pun seperti itu, sama-sama makmurnya pun, iya, semua terjadi di mana-mana itu. Terjadi. Jadi karakternya sudah seperti itu. Tak nampak kaya, tak nampak miskin. Itu. Makanya Rasulullah mengatakan abghadul halal itu sudah jalan terakhir perceraian. Direkomendasi oleh agama, tapi jalan yang terakhir. Ini orang laki tak oleh becik ke bini, nah, karena si bini akhlaknya tidak baik.
Kenapa alasannya ta'ala benci? Karena masih punya kebaikan bini itu. Ada kebaikan yang diberikan kepada suaminya. Nah, salah satu keistimewaan orang perempuan ini bisa mengerjakan 3 pekerjaan atau 4 pekerjaan satu kaligus. Dengan cuana, amasa, asa sesa, satu kaligus. Kita tak bisa dah. Serangan cuana misalnya searif enteng. Kita tak bisa dengan cuana searif enteng. Teng laki tak bisa. Padahal lebih kuat apanya itu. Tenaganya lebih kuat padahal. Mapas tak bisa. Ini. Jadi itu salah satu. Karena kalau secara anatomis itu katanya itu. Kenapa wanita bisa mengerjakan lebih dari tugas sekaligus? Otak ini kan ada beberapa, otak kiri, otak kanan, otak tengah. Katanya otak tengahnya ini lebih tebal daripada otak laki-laki. Jadi pengaruhnya kepada semangat itu. Kalau ada perempuan itu ngelakonin pekerjaan ikilir, itu berarti kurang cerdas. Ya, misalnya begini. Ada. Coba Mbak, sambil nyuci, sambil masak nasi. Kan tak usah tahuin mau nasi itu kan. Ini tahuin nasi sampai masak. Nah, itu kan. Jadi sambil nyuci, sambil masak. Umpamanya direndam sambil sapuan umpamanya. Ini. Nah, orang perempuan yang sesuai dengan karakternya, yang sesuai dengan penciptaannya, itu memang tebal apanya. Otak tengahnya tebal sehingga bisa mengerjakan 3 pulau sekali dayung, 3 pulau terlampaui. Itu. Nah, ini lagi salah satu keanehan wanita secara fisik ya. Retina dan kornea matanya lebih lebar. Jadi lebih gampang menjadi barang hilang dia. Nah, itu. Jadi mau udah barang hilang, nih kene, saya kasih bini. Itu loh. Itu. Ini dari sisi fisik ya. Dari segi mental ya itu bisa ngasuh anak, cek ini seraka anak. Padahal wahnan ala wahnin. Itu. Derita di atas derita, terang di anak boleh itu. Padahal menderitanya luar biasa itu. Terus saya punya tetangga itu. Nek kene itu. Lalemak nyak-renyak. Nyak-renyak lalemak kene kepi itu. Kene itu. Itu ki buat boleh. Soalnya ki akan tungduan ki buat kenduk boleh itu. Ya Allah. Ini itu. Itu mun tak akan jad kebina Gusti Allah, tak kira sampai ke sana perasaannya ada. Perasaannya itu. Nyaman sila kayak kun kok rawan. Cek nih serang lagar jad nggak bisa kini bini. Makanya nek bini ini serang Gusti Allah itu tandi kewajiban alakoh. Ketika memberi nek bini alakoh ini keng kencer nek bini akabai kencer nek bini apa untuk silaka itu. Jadi tugasnya hanya duduk manis. Nek bini itu duduk manis. Jadi, bagaimanapun jeleknya wanita itu, secara akhlak, secara kesopanan, jak kebajiin, pola neki ada kebaikannya. Ki amas saki, ki nyapowe, dan kadang ki ngasuh anak, nyosuin anak, dan sebagainya. Itu. Dalam semalam tak saren, selama 9 bulan. Ya Allah. Makanya itu ya, siapa stakok. Saya ingat ke debunaan. Ke Ilyas ini bukan melarang. Tidak melarang petranah ngapalaki Quran. Tidak melarang. Tapi tak nyoro. Pernah Ki Hasim Dawudumi ini amit kah
ke Ilyas terus ngapalake Quran. Allah tak usah ngapalake. Lo bocet terus. Perkara apal tibi ya sudah karena tak niat ngapalaki. Karena apa? Karena berat. Menjaga hafalan itu berat. Ada dua itu. Menjaga hafalan dalam pengertian apal atau menjaga Al-Quran itu. Jangan sampai pekerjaan kita tidak sama dengan Al-Quran itu. Nah, makanya ada yang hafal Quran di sini ada. Ada yang Quran itu. Itu saya tahu TB itu. Canepan apa nah? Kakek pondok. Jadi pengurus tanam pondok jumbo itu. Mbak Anje cek kau tunah. Jadi pengurus santri. Mun sake. Siapa sih ngurus banjir ya pas? Duh, buka. Apa ada ini yang jawabnya itu? Nah, ini hafal Quran. Maksud hafal Quran ya wajar ngucap itu. Nah, aja enggak itu repot itu. Menjaganya seperti itu yang repot. Jadi mungkin aja gak hafalnya mungkin lebih mudah. Tapi menjaga akhlak yang sesuai dengan Al-Quran itu yang teramat sangat sulit. Orang yang hafal Quran mestinya akhlaknya itu lebih baik dari rata-rata orang. Nah, itu sih melarat itu. Bukan dilarang, bukan dilarang. Tak kok pas tak pada ban Al-Quran yang dibaca itu. Kalau misalnya bisa menjaga, yo jempol sekali itu. Ya memang yang namanya manusia mesti beda kelahiran itu sangat-sangat wajar. Tapi mau sekecak ngamu kapan sekecak dan sebagainya umpamanya. Nih. Jadi bagaimanapun kiranya orang berwan kesimpulannya itu masih memberikan kebaikan. Cek polong kian itu. Jadi hadis ini menunjukkan annahu ala budir rajuli li zaujatihi wa karahiyatihi laha. Ale becik tak ale pegel. Itu rumusnya. Li'annahu in wajada fiha khuluqan yukrihu wajada fiha khuluqan mardiyan. Jadi kalau kita mendapatkan kepada wanita itu tingkah laku si coba, masih ada tingkah laku si bagus. Kita sendiri coba kita perhatikan istri kita masing-masing. Bagusnya apa? Ya kuna bersyuban meloloh. Nah, hadis ini juga menunjukkan da'watul mu'min ila tahkimi aklihi fi ayyi khilafin yansha'u min zawjatihi. Ini dorongan kita untuk mengelola akal. Nah, ini min tahkimi aklihi. Mengelola akal terhadap perempuan, tingkah laku perempuan. Nah, memang rata-rata kata dalam ilmu jiwa itu 1:99. Satu ini akalnya, 99 perasaannya ada yang bini. Makanya orang yang nangisan ini punya orang bini, punya orang kayak laki. Pun kayak laki, naudzubillah. Mata birina nangisan itu. Itu. Pun bini yang cool karena itu. Makanya pada permulaan Islam, ya, ziarah kubur bagi wanita itu tak boleh. Karena apa? Karena rentan. Ya, baik. Hadis berikutnya nomor 4. Wa an Amr ibn al-Akhwas al-Jushami radhiyallahu an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
fi hajjatil wada. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada yaqulu adabu, berpidato Rasulullah ba'da an hamidallah taala wa athna alaihi, setelah Rasulullah memuji Allah baca hamdalah wa athna alaihi dan memuji alaihi kepada Allah. Ini ada istilah hamidah, ada istilah asna. Makanya kalau berdoa itu harus tahmid dan tasniyah ini. Apa tahmid itu? Tahmid dan tasniyah itu baca alhamdulillah diulang-ulang. Jadi mau nak doa itu jangan hanya alhamdulillah sekalian. Makanya dikatakan asna, dikatakan sana itu pujian. Dikatakan sana karena mengulang-ulang pujian kepada Allah. Misalnya ya, contoh. Doa saya dari Kelias di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Setong sudah. Hamdan yuafi dua. Ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu telaan. Nah, ini namanya sana. Mungkin alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Sayyidina Muhammad misalnya. Itu kan hamd. Jadi lebih banyak pujiannya kepada Allah itu akan lebih tembus, akan lebih mudah diterima oleh Allah. Coba panjenengan mirengaki doaan Syekh Sudais umpamana. Itu pujiannya lebih daripada separuh doa. Permohonan Allahumma naskuni. Kalau kita kan enggak. Permintaannya banyak, habatnya sekoni. Itu nah. Coba panjenengan mirengaki doa-doa Syekh Sudais. Terutama doa khatmil Quran di hari terakhir Ramadan. Pujiannya banyak sekali. Menyebut sifat-sifatnya, menyebut kebaikannya, menyebut nikmat yang telah diberikan kepada kita dan semuanya. Permintaannya sekoni. Doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi sanaknya itu banyak. Nah, ada amma ba'du itu untuk memisahkan sanak dengan materi. Biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Terus amma ba'd, itu langsung masuk materinya. Rasulullah setiap kali khutbah seperti itu. Wa dzakkara wa wa'adha. Rasulullah mengingatkan dan Rasulullah memberikan peringatan. Ma'imut dan memberi tausiah. Summa qala, kemudian ada Rasulullah, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah, berpesanlah kepada wanita itu khairan yang lebih baik. Ini, jadi perlu alosen memperingati mengak nik bini ini kutu alos khaira. Wasiat dengan wasiat yang baik. Jadi tidak langsung apa? Tidak langsung to the point. Orang bujana misalnya, duh larang ya buja ya lek, misalnya. Nah itu bahkan, wahai boles kia, gijeng tak beri besewan bian. Nah, akhir tetitokar itu. Masalah ini kene. Tapi celakar kudu latihan ini. Jadi di dalam rumah tangga, kan apalagi istri itu masak sendiri. Mas itu bener tak cocok itu. Jadi mau tak cengket, laku bodoh boy kekurangan itu. Bodoh sih terus, ada kurang bujana, ada kurang gaya capa, ada kurang anono, terus. Mungkin kurang bujan ngalah tibi, kurang gaya capa yang ngalah tibi. Gitu. Jadi Islam ini memang luar biasa ya, luar biasa. Untuk melestarikan rumah tangga, dimulai di rumah tangga, karena dari rumah tangga itulah lahir generasi-generasi yang baik-baik. Kalau rumah tangga itu sudah tidak baik, akan melahirkan seperti apa?
ada orang itu pokok ya, Candeng Madura ya, bangga ya, pokok karena anaknya di luar negeri, sekolah di luar negeri, keren. Ada pokok karena anaknya mondok. Mereka mau peterangkan, alhamdulillah bah, peterang gula mondok. Setong pun keluar murah Quran compok. Itu sudah luar biasa. Luar biasa. Tapi kadang-kadang oleh orang yang lain, murah Quran compok itu dianggap pekerjaan yang tidak berguna. Padahal itu singgi ke surga. Gitu. Bukan yang menjadi apa dan siapa. Makanya di dalam Quran itu disebutkan, dalam doa tahajud itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Itu loh. Kita ingin menciptakan sultanan nasira, orang penguasa, ayah, ibu yang signifikan, yang memberikan pengaruh, yang bisa melaksanakan ilmunya, itu nasira. Buat apa jadi bupati kalau tidak bisa membangun? Buat apa jadi presiden kalau tidak bisa memberi makan rakyatnya? Itu kan sultanan tapi tidak nasira. Mungkin teti apa kan gampang, teti apa gampang, teti embu gampang, teti kiai gampang. Tapi kalau tidak nasira, tidak ada gunanya. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, itu sifatnya. Benikun sultanan meloloh. Itu. Ya Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, masukkan jalan masuk yang benar dan keluar yang benar. Di tempat yang benar. Ya kalau kita, ini memang tafsirnya banyak sekali. Lahirkanlah ke dunia dengan yang benar, nanti keluarkan dari dunia dengan yang benar. Ada lagi misalnya, mau jadi apa misalnya. Masukkanlah kami ke tempat tidur dengan benar dan keluarkan dengan yang benar. Itu tepat dengan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni. Nah, itu. Walaupun tidak dijelaskan sebagai doa tahajud, tapi itu asampung ben ayat tahajud. Nah, itu sudah luar biasa. Ada gangah masuk ke dunia perdagangan dengan benar. Keluar dari perdagangan dengan benar oleh hasil sebanyak misalnya. Mau jadi apa misalnya, bekerja di sebuah tempat, masuk ke tempat kerja dengan benar, keluar mulai gajinya bagus, halal, berkah. Lahir ketunya dengan baik, keluar dari ketunya juga dengan baik. Itu. Fa innama hunna awanin. Karena perempuan itu awanin, awani. Asalnya jamaknya aun. Tawanan. Endakum di sisi kamu laisa tamlikuna minhunna. Engkau tidak memiliki minhun dari wanita itu syai'an sedikit pun. Qaidu dzalika, selain itu illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali wanita itu mengerjakan kejahatan yang jelas. Nah, ini. Jadi kita harus menjaga wanita itu, kita harus menjaga istri kita itu dengan serius. Dijaga dengan serius. Ya. Kita tidak punya hak untuk mengapa-apakan wanita, kecuali wanita itu melanggar. Itu. Jadi selama tidak melanggar, biarkan dia bebas. Biarkan dia ada di dalam pemeliharaan kita. Kita tidak usah campur tangan terhadap apapun yang dimiliki wanita itu, kecuali dia melanggar. Nah, di sini dikatakan fahishatim mubayyinah, yang jelas, melakukan pelanggaran yang jelas. Nah, ini banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan pelanggaran ini zina. Fahisyah, perbuatan yang keji.
Ada yang mengatakan fahisyah ini pergaulannya jelek, akhlaknya jelek. Anggaplah itu. Anggaplah kata kita ambil yang akhlaknya jelek. Misalnya. Nah, baru kita boleh ngapa-ngapain. Apa dengan negor, apa dengan bagaimana? Mufassir mengatakan fahisyah mubayyinah ini ada sifat mubayyinah itu ini lebih dekat kepada perzinahan. Ya, jelas perzinahan yang jelas. Bunyi kuncaan. Nah, kalau orang motor ini kan ngadaan caan. Lebih nerima kacaan. Nah, ini ada mubayyinah soalnya. Sudah betul-betul melakukan perzinahan. Menurut istilah sekarang, terstruktur, sistematis dan masif. Ah, itu jelas sudah perzinahannya. Melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Itu boleh tinggal ngapa-ngapain. Terus, nah, kalau sudah mereka itu mengerjakan perzinahan atau fahisyah mubayyinah ini pindah agama, naudzubillah min dzalik. Fa in fa'alna fahjuruhunna. Jika mereka melakukan fahisyah mubayyinah, fahjuruhunna. Cek siapa? Ah, bukan cek siapa. Bukan juga siapa? Maaf. Cak ke bolong tedung. Jadi nampaknya fahjuruhunna fil madaji'i, di tempat tidur. Jadi cak ke bolong tedung. Rupanya munik bini ini tak ke bolong tedung berat sekali rupanya. Memang. Saking sifat malunya itu lebih kantil ban kayak laki. Makanya mungkin tak ada nek bidang kada itu rang-rang. Rang-rang. Tapi ada ini, tapi ada orang atelak karena itu katanya si bini minta 3 kali sehari kan. Jadi pada depan nginompil ya. 3 hari, 1 hari 3 kali. Itu beda. Sampai atelak itu sampai. So, itu luar biasa itu. Pasal kira ngarap itu. Terus wadribuhunna. Pukul mereka dengan pukulan ghairah mubarrihin, yang tidak membahayakan. Ya, tobi. Bukan tidak membahayakan. Hindari memukul wajah. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Lamun pun taat fala tabghu, maka sampean jangan mencari-cari jalan lain. Terus alan-lan wah. Buat nano pancang itu. Ingat kan buat lamban ini ngain masa lalunya kayak ngain. Si bini ngain masa lalu misalnya itu. Sudah, orang ini semuanya punya masa lalu. Orang laki, orang bini punya masa lalu. Kadang-kadang masa lalunya juga jelek. Kan pada tak tahu. Mun pasti buka pun Gusti Allah rosak. Ah, ini kunana kita nyimpen rahasia orang, takut mek Gusti Allah muka rahasia kita ke bini. Atau Gusti Allah muka rahasia na bini ke laki. Yang lalu ya sudah berlalu. Sudah dibatasi dengan perkawinan.
Terus ala wa inna lakum ala nisaikum haqqa. Ingatlah, sesungguhnya bagi kamu atas perempuan haqqa. Kalau seperti ini maknanya hakkon, kewajiban. Kita laki-laki punya kewajiban kepada wanita. Wanita punya hak. Walinisaikum alaikum haqqa. Perempuan juga punya kewajiban kah? Silake. Ini artinya. Jadi perempuan punya hak dari si laki punya hak dari si bini. Si laki punya kewajiban ke si bini punya kewajiban ke si laki. Itu. Fahakkukum alaihinna. Nah ini. Fahakkukum iki dimaknai fahakkukum alaihinna, maka kewajiban sambian ndak kena bini. Atau maka haknya nih bini sama. Allah yuti'na furusyakum. Jangan sampai memberi izin furusyakum kasora sambian manda ka orang tukrihuna sesambian tukrihuna yang sambian tak senang, jangan memasukkan orang lain ke dalam Roma. Nah itu artinya itu yang paling itu. Jadi pergaulan. Jadi kita ini harus menjaga pergaulan. Orang bini harus menjaga pergaulan. Nah, makanya di dalam ayat lain itu suara nenek bini ini makanya ada yang mengatakan aurat karena tako ekeding orang yang hatinya berpenyakit. Suara nenek bini kan apa? Khas ya, khas. Apalagi memang indah suaranya, tapi memang khas walaupun tidak indah, itu memang khas. Nah, jadi kalau orang wanita itu banyak aventa, takok mana venta berkait laki, takok mekek laki saya cek venta itu hatinya memang berpenyakit, hatinya cek kayak laki tak pati beres sih kan. Itu peringatannya sampai seperti itu. Di dalam Al-Quran itu disebutkan. Terus wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna, dan jangan mengizinkan fi buyutikum combon sampean liman daka orang takrahuna si sampean tak seneng. Kan secara wajar, secara hukum memang seperti itu. Nah ini ya, makanya batas-batas pergaulan itu di dalam keluarga. Orang mun intera kakon orang, waktu Muluk salam telok kali tanda mulai. Ini nang hadis seperti itu. Pun antara kon orang, cek pas mancing ya dan laba nggak? Ah itu kan luar biasa itu. Cek teliti nah, jadi Islam ini cek teliti nah. Kalau pas labang itu kan ada rumah yang memang loros terbuka sampai ke dapur ada. Ada sedikit beda kordennya, ada lumayan. Jadi jangan langsung ngulok salam tepak ya adaan labang ah. Geser sedikit ke kiri atau ke kanan. Takut beda orang di sana terus ngali ke sana tepaan pakaiannya umpamanya tepak pakaian dalam, tepak pakaian rumah. Tuh. Ala wa haqquhunna. Nah, ini. Kewajiban perempuan alaikum kepada kamu, kepada laki-laki, antuh sino. Jadi haknya perempuan atas laki-laki atau kewajiban laki-laki daka orang bini antuh sino ilahina berbuat baik kepada perempuan fi kiswatina di dalam pakaiannya wa tu'amihinna dan makanannya.
Jadi mun panjenengan entar ka kota umpamana. Panjenengan ada restoran sing nyaman, kimun bisa buntu oleh kanggo rajin. Nah, ini kah. Jadi apa yang kita makan, rajin kudu makan ki ya. Masa tak enggak nyaman ada ore restoran umpamanya. Pas coba aku coba baca letah, pukul gula ke kanan dulu misalnya. Waduh, payah gini ya. Nah, nikah kebiasaannya masyarakat Madura si bagus, katakanlah bagus kata. Silakan yang jangan nih. Saya beriin berkat. Nah, mulai melogi yang gini kan. Leta akun kayak lagi saya cerita kok gula nggak karena berdesa. Di mana berkata kak? Ada bagi kasih tong depan kok misalnya. Nah ini. Tapi lakar kalau kita ini betul-betul cerdas dan sehat, mesti misalnya ketepaan lapar di kota, umpamanya. Itu. Ini paling tidak kan kita oleh-oleh, malah tahu rasa lagi ya. Iya. Kalau saya mencoba begini, Pak saya. Misalnya puasa mau pulang ke sini, pulang hari Kamis atau pulang hari Senin. Ya biasanya ngelasak berang. Berang butuh. Kebu apa kau? Kebu buka lorong. Arawa mau tak mulai ibarung gue. Nah, itu. Karena itu kan berarti legowo dia. Andai kata saya itu ngakan ibarung tak akan nyaman. Legowo kan berarti. Tak kok pas tak legowo itu kan niser. Bengok ngiba kelana seberang, ke buka atau bawa kurma 1, 2, 3 butir. Nah ini, jadi masalah makanan ini sangat peka, sangat sensitif. Baik kendaraan itu, sangat sensitif. Lu kok cetero kak misalnya itu, lemah, ya cetero. Acara eta sampean itu, kok kanan acara itu. Si biyen kun ngelak anu kun. Itu. Nggak ngeludu eber lagi. Ngeludu eber kun. Ya Allah. Dan nikah sampai ke tingkat perasaan. Islam nikah sampai mengatur ke tingkat perasaan. Saking dulu mah. Bagaimana memadukan antara perasaan laki dan perasaan bini, walaupun itu berbeda. Diantisipasi agar supaya tidak terjadi. Harmonis ini terjadi dengan kadang-kadang dengan jalan yang sangat sepele kelihatannya. Sore misalnya, sampean beli sarong lamiri, ada kan 1 juta. Pas bini ikut mendaki kain pual umpamanya. Buat tak anu kira itu. Bukan enggak, kata nilai jabanyan kok nolongin nyirambuan, bukan bela lamiri. Mun sampean langalah, insya Allah lebih bagus. Apalagi mengalah itu memang dianjurkan oleh agama itu. Al-itharu fil ibadah makruh. Wal itharu fi ghairil ibadah mustahab. Lain dalam masalah ibadah makruh. Misalnya, ya ada beda sapan kosong misalnya. Ibu di punya orang. Pas orang saya suruh kada benar ini kan makruh sampean. Cerpu kada. Ini kan mau ibadah. Orang pindara, tin panggala udah kada. Nanda udah kada sampean tak kejapok jemaah. Makruh sampean. Benih ini serkasa. Tapi kalau di dalam masalah ibadah ini ke sunnah. Dekat panjenengan dar kada, dekat panjenengan antri kada. Nah, itu sunnah. Mun antrian nang ada, mun ibadah nang dibudi, aneh kasih salah. Kita terbalik. Ada fala tabu alaihinna sabila. Jangan mencari-cari jalan
untuk sesuatu yang tidak baik, mencari-cari alasan untuk sesuatu yang akibatnya tidak baik. Di Quran ada, la tabu alaihinna sabila. La tatlubu tariqan tahtajjuna bihi alaihinna. Cak banyak alasan. Nah, itu. Karena kalau banyak alasan ini berisiko atau memang berbuat dusta. Biasanya kalau dusta itu ditutup dengan dusta, dusta ditutup dengan dusta. Dusta sekali, berdusta-dusta terus. Berdusta-dusta terus. Terus, nah, ini ada rekomendasi. Memukul ini boleh in alima au dhanna annahu yuslihuha. Mukul yang tidak membahayakan itu boleh kalau yakin bisa mengubah akhlaknya. Kalau dengan dipukul misalnya tak bisa ubah, cari jalan lain yang bisa mengubah. Losa-losain melaki kelabi misalnya, melaki gelang misalnya. Kalau tidak mempan dengan marah. Ini. Jadi rekomendasinya in alima au dhanna annahu yuslihuha. Kalau hukuman yang diberikan oleh suami itu yakin bahwa bisa mengubah karakternya, pukul. Kalau tidak bisa mengubah, cari jalan lain yang bisa mengubah. Artinya tidak harus memukul. Itu. Ya. Nah. Li'annahu kullama amkanal wusul ilal gharat bil akhaf la ya'dilu ilal asyad. Kalau bisa dicapai dengan yang mudah, kenapa harus yang lebih keras? Kalau bisa dicapai dengan yang ringan, mengapa harus melakukan yang lebih berat? Tuh. Jadi tidak harus dimulai dari yang berat, tapi dimulai dari yang ringan. Kalau dengan yang ringan itu mungkin bisa mengubah, kenapa harus melakukan dengan yang lebih berat? Baik. Terus nomor 5. Wa an Muawiyah bin Junaidah Jaidah qala qultu ya Rasulullah matar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zaujati ahadina alaih. Kenapa hak istri salah satu kami kepada suaminya? Hak istri, kewajiban suaminya kepada istrinya, antut imaha idza tu'imtah, memberi makan apabila sampean makan. Memberi makan yang sampean makan. Artinya apa? Memberi makan sesuai dengan kemampuan sampean. Itu. Wa taksuha idza tasaitah, memberi pakaian angkuy seperti yang sampean pakai. Artinya tidak harus berlebihan, tetapi memberi makanan seperti yang sampean mampu, seperti yang sampean makan. Memberi pakaian senilai seperti yang sampean pakai. Tapi kalau dihitung-hitung, larangan angku ini bini pun kayak laki. Ini bini ada kalung. Nah, alhamdulillah sekarang berjilbab sudah tak pakai guna.
kalong kan. Anteng sudah tak putih guna. Cakuna sekarang gelang yung jarajan Bas. Ban selok. Ah itu. Itu banyak manfaat jilbab itu. Tapi pas pakai jilbab banyak manfaat ngelihat ke tanah. Ah pura-pura begini wah itu. Cek sangat-sangat di dalam Al-Quran. Wala tabarrujal jahiliyah. Jangan bergaya seperti gayanya orang Yahudi, orang jahiliyah. Seperti apa gayanya orang jahiliyah itu? Wah itu pakaiannya seperti itu. Apa namanya? Kalau Yahudi itu telanjang dada, jahiliyah itu telanjang dada kalau tawaf itu. Jadi dia ada sih ano. Kalau sekarang telanjang depan belakang. Telanjang depan belakang. Tuh. Nah ini ya. Kalau dang nenek bini itu ya. Salah satu kalau dang nenek bini, enggak suruh ada maafin itu. Bukan berpesin nah. Jadi itu promotion girl, apa istilahnya itu? PSG, ya. PSG. Jadi promosi rokok, nek bini jadi tukang jual rokok. Ah, itu. Jadi jalan dengan pakaian yang itu sehari bajana 200.000 itu. Sehari. Entar jalan pada orang, "Pak, selamat pagi, Pak." Nah, coba, Pak. Duh, gue tak rokok tan. Maaf ki, gue tak rokok ki. Kenapa nak mau tak rokok, Pak? Cuma Nabi tak rokok. Wah mana? Umpon jak botol neser. Maaf ki, gue tak rokok. Itu mobil, tukang ngapar mobil itu, promotor mobil apa? Promosi tukang mobil seperti itu. Itu. Jadi ikebai ikebai pelaris pasar. Pramugari misalnya itu. Pokoknya makai tak ngabus, tak ngabas tekun itu. Kalau sudah pernah naik pesawat, makai tak ngabus, pakun tak ngabas. Kun tak ngabas itu. Panjangan mak oneng, dia ngetale lah karena jadi. Mak ngetale. Cereng mata manusia kecembung. Kalau kecembung itu kan, saya ngebas ke sana, saya ngetale ke Pak Abu nih. Ngetale ke Pak Aci ini. Ngetale saya. Begitu usaha atau leda. Nah itu. Nah boleh alerek. Nah ini kah? Nah boleh aja mata dia ada. Mau najam kan mata dia ereng. Karena mau ajam nyebrang tak leh toleh bentar. Cereng mata kiri kanan kan. Mau salah toleh. Bener pakaiannya menutupi aurat itu. Tapi cekak kena kan bucu lah terus sampai ke bawah. Macam belas tanah sampai aneh kita ngetale lah kan. Kun ngetale ada kan tak napa. Tinggal ngetale kedua kalinya gini kasih tak saya. Ya. Ini ya. Ini kuncinya, hak dan kewajiban ini, kewajiban kita memberi makan, kewajiban kita memberi pakaian, yang senilai dengan yang dipakai suaminya. Wala tadribil wajah, tak boleh nyakitin wajah. Wala tuqabbih, nah ini, coba ki. Coba ban, ayo kun coba ban. Coba ban. Ban kurang raja mun tengah misalnya. Itu kan dekar banget kayak si kembanganan itu, makeluaran barang. Itu nyake itu. Nyake mau tanya pun lebih ini nah. Dari mana kira? Kira bini tibi. Wow. Bini tibi ini kotuan oleh karja. Wala tahjur illa fil bait.
Nah itu. Wala tahjur illa fil bait. Tak boleh tinaaki. Tak boleh tinaaki kecuali di dalam rumah. Wala tahjur ini artinya kenapa gunanya al-hajr itu? Tak kepolong tedung itu gunanya adalah wasilatan li ta'dibil mar'ati. Sebagai cara untuk salah satu pendidikan. Banyak cara-cara pendidikan kepada wanita itu. Apakah dengan jalan takkan tata esapah? Apakah dengan jalan tak kepolong tedung? Kalau masalah beri makan, ya harus beri makan. Bahkan walaupun dicerai pun wajib memberi makan dalam waktu tertentu. Kalau sekarang sudah pesta misalnya, dalam masa iddah itu kan kewajiban selaki ya. Dalam masa iddah. Ternyata yang masih tina, masih putus itu. Susah lah sehingga itu. Tapi insya Allah tidak ada perceraian. Nih. Terus wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik mukmin imannya adalah sebaik-baik akhlaknya. Itu maksudnya akhlaknya. Wa khiyarukum, dan sebaik-baik panjenengan pilihan orang-orang terpilih dari panjenengan adalah khiyarukum linisaihim, adalah orang-orang pilihan bagi istri-istrinya. Orang yang terbaik adalah orang yang baik budinya. Orang yang terbaik di antara kita ini adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Jadi ini ada istilah ihsan ya. Ada istilah ihsan di dalam agama itu. Kalau di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muhsinin. Kanu qalilan minal lima yahjaun. Itu. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Muhsin ini kualitas manusia. Muhsin, orang ihsan itu kualitas manusia. Lebih, jadi tingkatannya muslim, mukmin, muhsin. Tingkatannya. Muhsin ini orang yang melakukan lebih dari fardu, lebih dari sunnah, meninggalkan makruh, dan meninggalkan sebagian yang halal. Ini. Jadi orang muhsin ini tidak pernah mengerjakan dosa, mengerjakan kewajiban, tidak mengerjakan dosa, mengerjakan sunnah, meninggalkan makruh, dan meninggalkan sebagian yang halal. Yang haram saja ditinggalkan, yang makruh saja ditinggalkan, yang halal itu sebagian ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya si halal. Contohnya meninggalkan yang halal. Tidak makan yang mewah. Yang kedua, rumahnya tidak mewah. Oleh rumah mewah, oleh pakaian mewah, oleh kendaraan mewah. Tetapi bagi orang muhsin ini ditinggalkan. Alasannya apa? Hisabuhu haram halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Jadi mentero sekoni hisab tinggalkan sebagian yang halal. Artinya begini. Kalau saya mencontohkan kepada anak-anak bini itu, sampai nanti jilbab senapa? Talema. Terus dia jilbab 10 sampean, terus. Tapi sampean andi jilbab talema, hisabnya ringan. Andi jilbab 10 tapi hisabnya tambahin, berat. Nah, itu nang was-was tak terus. Nah, itu. Itu artinya. Artinya meninggalkan sebagian yang halal. Kalau yang haram sudah pasti kita tinggalkan. Yang halal ini yang agak sulit meninggalkan. Kalau kita terus itu manusiawi.
teruan di kelambi banyak, teruan di kelambi bagus, teruan di Roma, dan seterusnya. Nah, sekarang kan banyak orang stres karena tidak lulus caleg ya. Itu nyona doa banyak ya ke saya. Ike remen siapa? Ike remen dia bun Sayyidina Ali. Dia bun Sayyidina Ali itu antara begini. Aku kalau berdoa kepada Allah itu terima, minta Gusti Allah terima. Farihtu farhatan wahidah. Gula bunga sekalian kun setong kepungan. Kun bunga sekalian. Tapi mun doa gula tak terima bang Gusti Allah, farihtu asyra marrat. Gula bunga 10 kali. Nah itu. Mun tak terima justru bunga 10 kali. Mun terima bunga sekalian. Kenapa Sayyidina Ali kok begitu? Karena mun doa gula terima, nika karep gula. Mun doa gula tak terima, karep Gusti Allah tak terima. Kita apa banget lah kira. Doa pasti tak terima Gusti Allah. Ini mengajarkan apa kepada kita? Mengajarkan legowo kepada kita. Diterima tidak diterima wis lah, sudah bukan urusan kita. Umpama kalah misalnya. Itu jasa yang Sayyidina Ali norok coblosan misalnya ya. Kalah misalnya. Itu Sayyidina Ali bunga 10 kali, syukur 10 kali. Mun pas menang teti anggota DPR misalnya. Nah, itu pun bunga sekalian. Karena itu kehendaknya dia. Nah, kalau kita ini derma karena kita ini dilayani oleh Allah. Karena Gusti Allah. Nah, itu. Bagi orang tasawuf sangat wajar ini. Tapi kalau manusia belum manusia sufi, ki terus terima. Itu orang apa nanten nih kah? Kira-kira. Nah, kesimpulannya begini ya. Kesimpulannya menjadi saya begini. Ya sudah, berdoalah. Karena mudah-mudahan yang diterima itu kehendaknya Pangeran Giyah. Mudah-mudahan seperti itu. Ini saking makanya Abul Aulia ini Sayyidina Ali. Jadi sumber dari segala tasawuf itu adalah Sayyidina Ali. Jadi semuanya bersumber kepada Sayyidina Ali. Karena apa? Karena banyak mutiara-mutiara kata yang tidak bisa dikerjakan oleh orang normal seperti kita. Kita masih belum orang normal seperti, kita masih normal-normal saja. Jadi dunia kita ini masih dunia biasa. Dunia mukmin masih belum dunia muhsin. Tapi alhamdulillah sudah ke dunia muslim, mukmin sudah alhamdulillah sudah luar biasa. Itu. Untuk mencapai dunia muhsin, nah, yaitu kita sambil berjalan, mensyukuri yang ada. Sebetulnya kesimpulannya tidak penting apakah miskin atau kaya. Yang penting bagaimana kekayaan itu bisa nasiro, kemiskinan itu bisa nasiro. Yang paling penting. Terus sedikit lagi. Wan Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Bedeki nanya Abi Dzubab, apaan lala. Ini Abi Dzubab nama aslinya Sa'ad al-Ashirah, penyair. Ini baru masuk Islam pada masa Rasulullah, itu masuk Islam berkemudi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atabu Rasulullah la tadribu ima Allah. Cak mau kolan sampean deka keburan Gusti Allah ni bini. Faja Umar, maka datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ada Bu Umar, zairnan nisa'u ala azwajihinna. Ini menjaan zairna ini kan biasanya zairat kan an-nisa. Mun bahasa fasihnya. Tapi muncan alfiah itu termasuk min wazni akalunil barawis kan itu dengan alfiah itu. Biar tahu saja mak ada zairat ya. Zairnan nisa'u berani an-nisa'u perempuan ala azwajina dakalakina para khasa fi darbihin, maka Rasulullah SAW merekomendasikan untuk memukulnya. Fa'atafa, maka mengurumuni bi ali Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah SAW
nisaun katsirun yashkuna azwajahunna, orang-orang bini sebanyak yashkuna mengadukan azwajahunna dakah suami-suami mereka. Nah ini sejak adanya hadis bahwa bahwa banyak orang perempuan itu berani ke lakena, dan lakena diberi izin, direkomendasi untuk memukul istrinya, maka kira-kira ini fa'atafa bi ali Rasulillah nisaun katsirun. Demo, rupanya banyak wanita demo pada saat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin. Nama sampean mak mengerumuni keluarga Muhammad. Sungguh mengerumuni bi ali Muhammadin dakah keluarga Nabi Muhammad, bi ali baiti Muhammadin dakah keluarga rumah Nabi Muhammad, nisaun katsirun, orang banyak, yashkuna mengadukan azwajahunna dakala mengajukan perihal suaminya, laisa ulaika bi khiyarikum. Nah, ini kata fokus dan sama lapor masalah lagi. Nah, yang Rasulullah itu kecelek ada yang mau kan ya, kecelek. Nah, kalau memang seperti itu ya diselesaikan, selesaikan. Itu pas dalam bentuk demo. Mungkin kalau ada memang perseorangan yang yang datang kepada Rasulullah. Tetapi mengadukan hal ini, yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Jadi can Rasulullah pun binina sampean nikah sampai berkerumungan nikah, berarti sampean tak fokus. Jadi kalau sampai orang bini banyak melaporkan lakena, berarti sampean bukan orang laki-laki pilihan. Cir salahna sampean. Mun sampai nek bini banyak enggak itu ada banyak perempuan yang mengadukan persoalan suaminya, berarti kencet bener lakena suami-suami mereka itu cet bener si salah. Walaupun diberi rekomendasi oleh Rasulullah untuk dipukul. Ini bukti kalau sudah banyak orang melaporkan tentang suaminya, berarti memang suaminya yang gila. Kan katanya Rasulullah, engki sampeyan para suami cet lakar kurang bijak kerajinah. Nah, itu Rasulullah. Nah, di sini menunjukkan bahwa monepokol itu berat nih bini itu. Berat. Yadullu ala harji sadri wa dhiqin nafas, berat pun sampai pokol. Jadi jangan sampai mokol nek bini, jangan sampai mengadukan persoalan sampean. Terus berikutnya yang terakhir, wan Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dunya mata, dunia nikah perhiasan, kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah, sebaik-baik kesenangan, sebaik-baik harta benda, sebaik-baik properti al-mar'atu shalihah. Nek bini si bagus. Karena dari perempuan itu yang akan melahirkan orang-orang bagus. Nek bini yang bagus, suami yang bagus akan melahirkan generasi yang bagus, akan membentuk masyarakat yang bagus. Jadi memang pendidikan yang terutama ini adalah pendidikan rumah tangga. Kalau suami-suami dan istri-istri terdidik dari orang-orang terdidik, pasti anaknya itu jadi orang terdidik. Itu. Jadi sangat berbahagia kita yang pernah hidup di dunia pendidikan, mengenyam dunia pendidikan, pernah di pesantren atau pernah di mana saja, orang terdidik lah. Sehingga dari rumah tangga itu jadi keluarga yang harmonis, karena keluarga yang harmonis ini sangat menentukan. Banyak penelitian bahwa anak yang nakal itu biasanya karena keluarga yang tidak harmonis. Sampai di sini saja untuk sampai kali itu saos bab babu haqqiz zauj alal mar'ati. Bab kewajiban suami kepada istri. Insyaallah bangkit boleh bulan puasa, insyaallah kita buka puasa bersama seperti tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan belum tahu. Ya. Belum tahu saya masih. Iya. Ya.
ke muka, mari nasihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.